Nah, sebenarnya gini ya, kalau kita ngomongin perang ini ya, ada 2 strategi yang bisa kita lakukan gitu ya. Strategi pertama, kita bisa ambil perusahaan yang diuntungkan dengan komoditi yang lagging misalnya, atau cari turunannya gitu. Harga komoditi naik nih misalnya. Kalau seandainya ini kita call ketinggalan misalnya, CPO ketinggalan gitu ya, misalnya ya. Tapi kita punya pengetahuan banyak misalnya. Oh ini minyak juga naik loh ya, naik tinggi loh minyak misalnya ya. Tapi minyak mau masuk apa gitu kan, gitu. Seandainya minyak masih ketinggalan nih, minyak tuh misalnya ya, eh, harga minyak kalau naik mempengaruhi harga apa misalnya, emiten apa yang diuntungkan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, kita tahu banyak emiten ngerti, kita tahu oh misalnya kalau minyak naik karet naik misalnya, kalau misalnya jagung naik singkong naik misalnya gitu kan. Jadi oh jagung naik nih, ya udahlah kita bisa beli masuk ke emiten singkong misalnya. Atau minyak naik, oh kita bisa masuk ke emiten perkebunan karet misalnya. Atau minyak naik, oh kita bisa masuk ke industri PET gitu ya, plastik yang bikin produksi plastik misalnya. Jadi kita tahu oh ini emitennya ini. Nah, dari sekian banyak emiten kan kita bisa lihat mana yang punya pertumbuhan dan valuasi yang tinggi gitu, ngerti nggak? Saham call tuh nggak cuman call loh, gitu kan. Ada industri alat berat misalnya, ya kan? Kita lihat industri alat berat ketinggalan nggak nih keretanya? Kalau ketinggalan ngapain kita averaging up di industri call misalnya, di pertambangannya gitu ya. Sedangkan alat beratnya tuh masih punya upside yang jauh lebih tinggi misalnya. Ya kita masuk misalnya ke alat beratnya misalnya, kayak gitu contohnya. Strategi kedua, kalau komoditasnya naik itu kan pasti ada inflasi, benar nggak? Gitu. Ya, Kita harga-harga naik cari, semua. ya kita cari perusahaan yang diuntungkan dengan inflasi, tapi loser dengan keadaan komoditi gitu kan. Salah satunya perusahaan konsumer gitu kan. Perusahaan konsumer ini pasti semua loser nih, kena hit semua. Karena jagung naik, tepung naik, gandum naik, benar nggak? Ini pasti hit, walaupun penjualannya di pass on gitu, ngerti nggak? Tapi dia diuntungkan dengan adanya inflasi. Karena dia harganya di pass on, misalnya marginnya dia pengen tetap pokoknya harganya. Nah, nanti begitu harga komoditinya kembali normal, dia marginnya jadi tebal dan keuntungannya jadi tinggi gitu kan. Nah, jadi kita bisa ambil keuntungan di situ. Gitu. Gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah gini, apakah si ICBP ini di saat kondisi yang jelek ini dia bisa melakukan efisiensi biaya gitu. Bebannya dia turunkan sedikit sebesar mungkin. Nah, dengan begitu kan dia marginnya makin besar nanti pas begitu keadaannya normal lagi gitu. Nah, di situ dia akan jadi gainersnya gitu. Kurang lebih kayak gitu. Kalau super cycle itu biasanya ya, dia tuh agak panjang, Mbak, siklus komoditinya. Makanya ini momentum penting nih buat pemegang saham komoditi ya. Ya, jadi komoditi super cycle sebelumnya tuh kan dari tahun 2002 sampai 2012 loh, Pak. Hampir 10 tahun loh gitu kenaikannya gitu. Nah, komoditi yang sekarang ini nggak tahu berapa lama gitu ya. Itu perlu kita lihat. Nah, tapi biasanya setelah komoditi boom itu tuh diikutin sama properti boom, ngerti nggak? Gitu. Jadi karena kenapa komoditi boom? Karena kan negara ini tuh jadi kebanyakan likuiditas gitu, Pak. Dengan penjualan komoditas itu duitnya banyak. Duit banyak itu biasanya dipakai buat pembangunan gitu kan, pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur tuh pasti nanti akan diikuti dengan pembangunan gedung-gedung kan. Nah, akhirnya jadi properti boom tuh di tahun 2012 kan properti memang booming banget kan. Kayak gitu. Saya sempat juga beli properti itu 2008 tuh 2012 naik 3 kali lipat lupa harganya gitu. Nah, jadi kayak gitu biasanya siklusnya gitu. Gini ya Pak Paulus ya, lebih menarik lagi kita di saham ini bermain sektoral ya. Misalnya kita sekarang nih ya, kita sudah punya saham sektor batubara misalnya, sektor komodita ya, komoditi
komoditi ya, khususnya batu bara ya, kita sudah punya. Tapi sebelumnya kan kita udah masuk di jauh-jauh hari ya. Nah, sekarang sudah booming, hype ya. Kemudian kita pikirkan lagi sektor berikutnya nih yang belum naik banyak nih, terus kita pindah ya. Jadi kita terkonsentrasi per sektor. Jadi portofolio kita maksimal otomatis kita nggak punya banyak sektor saham di portofolio. Kita hanya terkonsentrasi pada sektor yang istilahnya yang ya itu aja itu. Tapi waktu kita beli itu kondisinya belum naik nih. Ya, Belum tentu naik. keburu, Pak. Misalnya kita nungguin call nih ya. Call-nya lagi Hmm. naik nih ya. Hmm. Mau di-switching ke properti. Ya belum tentu keburu, Pak. Call-nya belum habis, propertinya udah mulai jalan misalnya kayak gitu. Susah Oh, timing. gitu ya. Gitu ya. Nah, Susah ya. Susah juga ya. susah. Kalau saya sih mending nanti dividennya aja kita cicil aja terus dulu. Nanti nggak? Nanti masuk gede kalau misalnya udah lihat udah mulai momentum atau gimana gitu. Itu untuk main cyclical kan. Kita nggak tahu nih. Misalnya shipping kapan berakhirnya kan? Atau CPO. Bisa jadi gini. Setengah siklus nih ya. Karena harga komoditinya udah gede gitu ya. Propertinya udah jalan dulu kan karena duitnya udah banyak nih. Udah aja kita bangun infrastruktur. Iya kan? Betul. Begitu bangun infrastruktur kan tanah naik Pak harganya, Pak. Iya. Iya Udah pada kan? booming ya. Iya, Sektor batu baranya belum selesai ya. Properti iya, udah pada booming ya. udah Bisa aja ya. booming. Tapi kan kita dari situ kan pasti dapat dividen, Pak. Makanya Iya. Lo Keng Hong tuh seneng sama komoditi tuh udah dividennya gede, capital gain-nya gede. Udahlah pokoknya kalau komoditi gitu. Gile gitu. Gitu ya. Jadi nggak seindah mimpi kita ya. Kita pingin Nggak pindah bisa kita lipet-lipet kita nih. pingin pindah sektor, dia untung sektor ini udah naiknya tinggi, itu mungkin kita pindah sektor yang masih harga murah, kita untung lagi, pindah lagi gitu ya. Itu Nggak mimpi bisa, indah itu. Pak. Nggak bisa kayak gitu, Pak. Misalnya gini, yang dulu invest di bank digital, jual semua, masuk lagi ke call di harga rendah, naik lagi, nggak bisa, Pak. Itu kenyataannya nggak ada, Pak. Akhirnya Pak, yang invest di bank digital nggak invest di call, ya kan? Dua-duanya nggak invest di situ ya. Ada yang dua-duanya nggak invest di situ, ada investor call nggak invest di bank digital, kayak saya kan nggak invest di bank digital, tapi investnya di call kan. Ya, Jadi gitu nggak ya bisa teman-teman ya. serakah-serakah, jangan, nggak bisa. Ya. Jadi kita boleh bermimpi tapi nggak seindah itu mimpi itu ya di pasar modal ya. Iya. Secara teori kayak bisa tapi prakteknya nggak akan bisa sih kalau menurut saya ya. Prakteknya itu ya teman-teman. Soalnya waktu awal-awal kita webinar tuh ada teman-teman yang nanya begitu gitu. Sektor apa nih Pak? Saya bilang ya saya pilih sektor terpuruk nih. Loh, jangan nanti yang mau naik apa duluan gitu ya. Kalau gitu saya pikir wah enak nih ya kita bisa pilih dulu sebelum kita masuk ke sektor terpuruk yang belum naik, kita pilih dulu yang mau naik nih, yang akan mau naik nih ya, bukan yang naik duluan, yang akan mau naik ya. Wah enak ya kalau gitu ya Pak Paulus ya. Iya kan all juga kan saya pilih-pilih kan, takut ESG juga kan. Jadi saya pilih-pilih juga emitennya, ya kan. Terus nggak all in di call semua kan, takutnya nanti ESG call-nya harga sahamnya nggak naik, call-nya turun, harga sahamnya ikut anjlok, gimana? Betul. Iya kan. Jadi tetap aja saya sih bagi porsi gitu. Tapi nanti yang lagging saya rebalancing dari dividen, dari apa gitu, ngerti nggak? Gitu. Oke. Yang penting kita view-nya maraton gitu. Oh, secara long periode gimana gitu. Nanti dari sini saya mau masukin kemana lagi gitu. Terus ancang-ancangnya kira-kira next emiten tuh ciri-cirinya apa gitu yang nanti saya cari gitu, saya pelajari kayak gitu. Ya, itu ya teman-teman ya, triknya dari Pak Paulus ya, memang harus gitu ya. Jadi kita nggak bisa bergantian sektor dengan cepat dan dapat untung banyak gitu ya, harus perhatikan ya. Justru nih ya, kalau strategi saya nih ya, saya bocorin aja ya Pak ya. Ya, ada apa-apa Pak Paulus, kita sambil belajar nih. Ini kan inflasi gede nih. Nah, ini harga pada naik nih, ya kan? Harga pada naik nih. Ya. Pada naiknya sekarang nih. Bangunan itu paling mahal tuh ininya Pak, salah satunya dari kalau di struktur tuh ya paling mahal tuh dari tulangannya Pak, besi kan. Apa baja, besi baja kan.
baja kan naik nih, mahal nih, ya kan? Saya sih ya lagi cari emiten properti ya Pak ya, yang punya